Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Repianti, asal kelas 11 BDP, pelajaran penataan produk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penataan produk atau display. Seperti yang saya katakan tadi, penataan produk atau display adalah penataan barang dagangan di tempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen untuk melihat dan memilih barang yang pada akhirnya membeli produk atau barang yang ditawarkan tersebut. Sekarang di sini ada tujuan dari display tersebut. Ada 4 tujuan dari display tersebut. Yang pertama adalah attention and interest customer dan desired and action customer, bisa juga sering disingkat dengan AIDA yang biasa orang ketahui. Apa itu attention and interest customer? Attention and interest customer bertujuan agar calon konsumen tertarik pada produk dan mau datang kembali. Tujuan yang kedua adalah desired and action customer, bertujuan agar menimbulkan keinginan sehingga tertarik untuk memiliki, lebih mengarahkan kepada kenyamanan dan kemudahan. Nah, di sini juga ada macam-macam penataan produk atau display. Macam-macam penataan produk atau display terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah Windows display, yang kedua ada interior display, dan yang ketiga ada exterior display, dan yang terakhir ada solari display. Apa sih yang dinamakan window display? Window display adalah pemajangan barang dagangan atau gambar-gambar, kartu harga, simbol, dan sebagian di bagian depan toko atau etalase. Jendela kegiatan usaha seperti contoh ada di foto tersebut ya. Yang kedua ada interior display. Interior display adalah pemajangan barang dagangan di dalam toko. Interior display banyak digunakan untuk barang-barang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat banyak. Interior display juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Menhandis display, yang kedua ada architectural display, yang ketiga ada store sig and decoration, dan yang terakhir ada dealer display. Masih dengan interior display, yang pertama ada merchandise display. Merchandise display itu bisa dilihat di fotonya ya. Contohnya ada open interior display, kayak barang dagangannya itu dipajang di kayak di mall-mall gitu kebanyakan. Dan yang kedua ada close interior display, contohnya itu di foto kayak yang di kasir-kasir gitu, atau enggak kayak yang di contohnya itu di toko kue ya. Toko kue kan tertutup gitu yang di bagian kasirnya, tapi kita bisa milih-milih mau kue yang mana yang di depan kasir itu. Contoh singkatnya seperti itu. Sekarang kita beralih ke B, architectural display. Seperti bisa yang Anda lihat di contoh yang terdapat pada foto tersebut, ada kursi. Itu kursi dagangan yang biasa dipajang di toko perabotan. Sebenarnya contoh dari architectural display itu masih banyak, bukan cuma itu saja. Seperti toko kasur yang biasa dipajang-pajang gitu di mall-mall, dan masih banyak lagi ya. Yang ketiga ada store sig and decoration, seperti yang di foto tersebut, barang dagangan yang dicantumkan atau diberi nama tunjuk gitu di atas dagangannya. Dan yang terakhir ada dealer display. Dealer display itu mungkin sering kita temui juga ya. Seperti contoh di foto tersebut ada perjanjian atau
sedang transaksi gitu. Di sini kita masih membahas macam-macam display ya. Apa sih itu interior display? Ya, interior display adalah pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar usaha kegiatan yang bisa dilakukan seperti contohnya di foto tersebut ya. Namun cara ini masih juga kurang efektif karena barang dagangannya disimpan di luar usaha kegiatan tertentu gitu. Ya, sekarang kita beralih ke penjelasan terakhir, itu adalah solary display ya. Solary display adalah menempatkan barang dagangan di depan departemen store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko tersebut. Misalnya pakaian yang digunakan oleh boneka model, mannequin, atau rak tas seperti di foto tersebut ya. Cara ini juga cukup efektif. Dan kalau misalkan kalian ke butik atau enggak ke departemen store tertentu ya, pasti kalian sering menemukan pajangan-pajangan di dalam toko tersebut yang kayak persis itu di gambar ya. Itu namanya adalah solary display. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian display dan macam-macam display AIDA. Jika ada salah ucap atau yang tidak mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.